Halo warga desa Sukawudi, balik lagi di Mencekam menceritakan email kamu. Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Halo teman-teman semua, balik lagi sama saya Devian Viana, salah satu tim di Do You See What I See. Bakal nemenin kamu dengan satu cerita dari seorang warga desa Sukawudi bernama Mbak Sisil. Semoga cerita ini menghibur kalian semua. Cerita ini udah lumayan lama dikirim. Atau baru ya? Oh, sorry. Ternyata baru aja dikirim sih, sekitar bulan lalu ya. Langsung aja kita masuk ke segmen mencekam. Halo Do You See What I See? Perkenalkan saya Sisil. Saya sering sekali mendengar podcast Do You See What I See dan izinkan saya untuk bercerita pengalaman saya yang satu ini. Jika cerita ini bisa didengar semua orang, saya juga akan cerita bagaimana saya bisa menjadi manusia yang sensitif pada akhirnya. Jadi sekitar 4-5 tahun yang lalu, semasa saya kuliah, saya itu termasuk mahasiswa yang aktif. Saya juga aktif di organisasi. Pada suatu hari saya dan jurusan mengadakan event tahunan, namun event ini tidak diadakan di dalam kampus, melainkan di luar kampus. Memang pada saat survei, tempat saya tidak ikut dan saya dapat info dari teman bahwa tempat itu ada di Tebet, di salah satu galeri yang tidak besar, melainkan sedang namun sederhana. Event kami itu bertema foto. Kami memamerkan foto hasil karya mahasiswa fotografi karena kami mahasiswa fotografi. Ketika sore tiba, saya selesai kuliah dan sudah menyelesaikan rapat di organisasi saya. Dan beberapa teman berencana untuk datang ke event tersebut. Di sini saya juga lupa berangkat berapa orang, yang pasti antara 4-5 orang. Kami naik kereta ke tempat tersebut, turun di stasiun Tebet dan melanjutkan dengan naik angkot. Dalam perjalanan menuju lokasi, kami sempat tersesat, namun tak lama kami tiba di tujuan dengan diarahkan oleh teman kami melalui telepon. Di sana kami tidak merasakan apa-apa. Ngobrol, menikmati pameran, kami juga mengikuti evaluasi panitia. Sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 11 malam. Kami memutuskan untuk pulang. Kami memutuskan untuk pulang dengan naik kereta lagi. Untuk sampai ke stasiun kami diantar teman yang membawa kendaraan saat itu. Setibanya di stasiun Tebet, kami diturunkan di bawah jembatan dekat dengan stasiun. Lalu salah satu dari kami akhirnya membuka obrolan. Jam segini emang masih ada ya keretanya? Tanya teman kami. Iya, memang saat itu pukul 11 malam. Kami juga khawatir karena kereta sudah tidak ada. Jadi pada akhirnya kami memutuskan untuk order mobil online. Sejam berlalu, akhirnya kami mendapat mobil itu di pukul 11 malam. Karena saya ingat saat itu saya cek jam, itu menunjukkan pukul 12 malam tepat. Wah, ini mobil ada di seberang stasiun. Mau gak mau kita harus nyebrang nih. Salah satu temanku menyaut. Memang saat itu stasiun Tebet belum sebagus sekarang. Jadi kita harus melewati rel kereta. Di situ saya hanya bisa diam karena mungkin lelah seharian beraktivitas. Akhirnya kami berjalan melewati rel tersebut. Pada saat melewati rel, saya memang merasakan hawa dingin sekali. Tapi saya tidak menghiraukannya. Saya jalan terus sampai bertemu mobil itu. Sampai di mobil, di depan teman saya duduk.
Di depan teman saya duduk sebelah sopir. Dan saya dan yang lain duduk di tengah. Namun satu teman saya duduk sendiri di belakang karena dia bawa barang-barang dari event tadi. Selama perjalanan saya hanya diam, hawanya sangat tidak enak. Mulai merasakan rasa janggal ketika mobil melewati rel kereta Manggarai. Tiba-tiba mobil berhenti beberapa kali. Kami di mobil sempat takut mobilnya diam di tengah rel gitu. Alhamdulillah mobil jalan dengan lancar. Semua orang di dalam mobil sedikit lega. Lalu mereka asik ngobrol. Dan saat teman saya duduk di depan ngajak Pak sopir ngobrol, itu yang membuat saya sedikit aneh. Teman saya tanya, "Pak, kok jam segini masih narik?" Pak sopirnya jawab, "Iya nih buat anak istri. Habis ini juga pulang kok." Saut bapak sopir itu. Saat ini mobil kami masuk area pemukiman yang kami sendiri pun gak tahu. Mobil ini melewati kuburan warga dan bapak sopirnya bilang, "Saya nanti pulang ke kuburan. Anak saya soalnya sudah meninggal." Sontak kami semobil hanya bisa diam. Saya tahu dan saya merasakan semuanya itu takut. Kemudian bapak sopir tersebut membenarkan spion yang ada di atas kepalanya dan memfokuskan kacanya ke belakang dan berkata, "Mbak, itu temennya yang di sebelahnya kok gak diajak ngobrol?" Sontak teman saya yang berada di belakang langsung loncat ke arah saya yang berada di tengah, karena dia di belakang duduk sendiri, hanya bersama barang-barang. Singkat cerita, kami sampai di kampus. Kami meminta bapak sopir untuk masuk ke dalam kampus dan berhenti di sekretariat organisasi kami. Bapak sopir itu benar berhenti di depan sekretariat kami. Lalu kami turun, lalu jalan menuju ke sekretariat itu. Jalan menuju sekretariat dari tempat turun mobil itu tidak jauh, hanya beberapa meter. Jadi kalau mobil mau belok tidak bisa, harus mundur dulu, harus atret dulu. Baru keluar gerbang. Cuma selang 5 detik, saya tutup pintu dan jalan sedikit ke depan. Saya noleh ke belakang, mobil tersebut tidak ada. Lagi-lagi saya hanya diam. Sesampai di depan sekretariat, teman-teman yang saya temui langsung ambil laptop. Teman saya yang duduk di belakang tadi tiba-tiba bilang kalau dia lagi haid dan maaf, nembus sampai ke celana. Otomatis pasti dia nempel di kursi mobil itu yang membuat kami semakin takut. Kami tidak memutuskan untuk pulang dulu ke kosan, melainkan ke warung kopi dulu, membeli beberapa makanan. Sampai di kosan, saya bersih-bersih dan memutuskan untuk tidur. Saya tidak bisa tidur dan gelisah. Sampai pada akhirnya, saya bertemu dengan sosok, entah ini antara mimpi atau tidak. Saya bertemu dengan sosok wanita putih pucat, mukanya setengah hancur dan memakai baju hitam putih setelan kantor dengan tubuh yang basah. Dia bilang, "Tolong, Dini." Dia terus mengganggu saya sampai saat ini. Ini ada lanjutannya dan hantu ini memberi nama ke saya. Semoga intro dari cerita saya bisa didengar oleh teman-teman yang suka mendengarkan Do You See What I See. Terima kasih. Wah, Mbak Silvi, ini berarti cuma satu cerita intro aja ya?
Wah, yang paling serem sih yang bagian belakang sih. Sama bagian yang dia barusan aja turun dari mobil, jalan sebentar, dia nengok mobilnya udah gak ada. Itu wow. Kalau saya jadi Mbak Sylvie sih waktu itu, saya nggak cuma diem ya, pasti udah histeris ngobrol sama teman-teman pasti. Ya, semoga itu hanya kebetulan aja ya. Jadi emang mungkin Pak sopir ojek online-nya mantan pembalap. Jadinya dia cepet banget gitu naik mobilnya. Ya, wallahualam lah. Wah, terima kasih banget Mbak Sylvie ceritanya. Baru intro loh ini. Ini baru intro guys. Udah keren banget. Oke, kita tunggu cerita selanjutnya ya Mbak ya. Bagian yang terakhir tadi, siapa sosok itu, kenapa menghantui Mbak Sylvie itu harus diceritakan lebih detail sih. Dan mungkin sampai sekarang ada beberapa cerita yang mungkin Mbak Sylvie belum sampaikan ke kita ya. Bahwa ternyata sampai saat ini gitu ganggu Mbak Sylvie. Baiklah. Semoga menghibur ya ceritanya. Karena ini serem sih, relate sih sama beberapa orang yang mungkin tinggal di sekitaran rel kereta. Kalau saya di Jogja sih jarang ya pemukiman yang deket rel. Ada sih, cuman beberapa aja gitu. Jadi saya mungkin kurang relate aja. Oke, mungkin segitu aja cerita kali ini. Semoga menghibur buat teman-teman sekalian. Untuk menemani asupan horor hari ini. Terima kasih, semoga berkenan. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Kalau penyampaiannya masih kurang enak, maafin banget karena emang lagi sama-sama belajar. Ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.